Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayu Amelia dengan NIM 0502032261. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi di lingkungan kita. Pertanyaan itu diberikan oleh dosen pengampu saya sendiri, yaitu Bapak Dr. Syamsuri MHI. Nah, sebelum menjawab soal, saya akan membacakan soal dari beliau terlebih dahulu. Yang pertama, kita sering melakukan tamasya ke beberapa tempat pada saat liburan, dan juga kita sering menggunakan fasilitas umum yang berbayar, contohnya saja toilet atau pemandian umum yang berbayar dengan harga yang ditentukan, seperti 2.000 untuk mandi, 1.000 untuk wudhu, atau 2.000 untuk buang air kecil, dan 5.000 untuk mandi. Nah, lalu bagaimana pendapat saya dengan menguraikan sesuai pendekatan atau metode ijtihad yang telah diajarkan oleh beliau? Apakah dengan menggunakan qiyas, istislah, ijma, atau dan sebagainya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menggunakan metode ijma. Sebelum memasuki metode ijma, saya akan menjelaskan bahwa kasus ini disebut sebagai ijaroh, yaitu sewa menyewa, dan al-jru, yaitu upah. Jadi sewa menyewa ini dalam artian manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran biaya sewa atau yang disebut dengan ujrah. Nah, adapun rukun ijaroh sendiri, yaitu yang pertama, sigor ijaroh, yaitu ijab qabul, berupa pernyataan dari kedua belah pihak, yaitu gerakan atau berkontrak. Yang kedua, pihak-pihak berakad terdiri atas pemberian jasa atau barang dan penyewa atau penggunaan jasa atau barang. Nah, sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah upah orang sebelum keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Tabrani. Hadis ini menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, agar dalam pembayaran upah itu hendaklah sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan. Dalam landasan ijma mengenai disyariatkannya ijaroh, semua ulama sepakat berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad ijaroh atau perjanjian sewa menyewa. Tetapi apabila yang disewakan adalah pengelolaan toilet umum, maka tidak sesuai dengan prinsip Islam, karena toilet umum merupakan fasilitas umum yang sudah diberikan oleh pemilik tamasya. Apabila telah ada kesepakatan atau akad ijaroh antara pemilik tamasya dan pengelola toilet tentang mengambil tarif, maka pengelola toilet berhak menentukan tarif biaya pemakaian toilet. Jadi, dari pernyataan yang telah saya jelaskan tadi, saya lebih melihat apakah dari pemilik tamasya dan pengelola toilet sudah ada perjanjiankah? Misalnya, apabila pengelola tamasya sendiri memberikan toilet itu secara gratis untuk masyarakat, maka pengelola tidak berhak untuk mengambil atau menarikan tarif terhadap toilet tersebut. Tetapi apabila pemilik tamasya sendiri dan pengelola toilet sudah memberikan perjanjian atau ada perjanjian di antara keduanya, yaitu pemilik tamasya sendiri memberikan hak kepada pengelola toilet untuk menarikan tarif, maka dalam hal ini tidak apa-apa atau tidak disalahkan juga kepada pengelola. Maka di sini saya sah-sahkan atau diperbolehkan saja bagi pengelola untuk menarikan tarif, karena sudah ada perjanjian antara pemilik tamasya sendiri dengan pengelola. Seperti itu. Ya, saya akan beralih pada kasus yang kedua, yaitu di mana dua orang laki-laki memperebutkan satu orang perempuan, yang mana dua laki-laki tersebut bernama Udin dan Joko, sedangkan yang perempuan bernama Fatimah. Ceritanya bermula ketika laki-laki yang bernama Udin pernah menikahi perempuan, yaitu Fatimah, yang mana nikahnya dengan akad nikah siri. Tetapi orang-orang desa menyaksikan pernikahan tersebut, namun pernikahan tersebut tidak terdata di KUA. Kemudian si Udin setelah melakukan pernikahan tersebut, si Udin melakukan perjalanan keluar kota atau ke luar negeri, sehingga lama sekali tidak berjumpa, sehingga tidak menemui
rimbanya apakah si Udin ini sudah mati atau belum. Kemudian karena sudah terlalu lama dan tidak ada kabar, si Fatima melakukan pernikahan dengan laki-laki kedua, yaitu Joko, yang mana nikahnya Fatima dengan Joko adalah nikah resmi yang tercatat di KUA. Kemudian setelah pernikahan, Fatima dan Joko berjalan 1 tahun. Tiba-tiba datanglah si Udin, laki-laki yang pertama kali menikahi Fatima dengan cara nikah siri. Sehingga terjadilah perselisihan antara si Udin dan Joko yang memperebutkan si Fatima. Dikarenakan perselisihannya tidak selesai di tingkat keluarga, sehingga dibawalah masalah tersebut ke hakim. Dan hakimnya adalah saya. Bagaimana cara saya dalam menyelesaikan masalah ini? Mari kita lihat. Dari kasus cerita tersebut, seandainya saya menjadi seorang hakim dari kasus ini, saya beranggapan bahwa dalam hukum Islam, jika seorang suami meninggalkan istrinya tanpa memberikan kabar selama jangka waktu yang begitu lama, dari kasus ini dapat menimbulkan masalah dan konsekuensi hukum tertentu. Jadi ada beberapa aspek atau beberapa poin yang saya akan sampaikan mengenai hak seorang suami kepada istrinya, yaitu yang pertama, memberikan nafkah. Dalam kasus ini si Udin atau suami pertama tidak memberikan nafkah selama ia menghilang. Bila Udin tidak meninggalkan harta sedikit pun dan perginya pun sudah memakan waktu yang lama, istri akan mendapat kemudorotan dari kejadian ini. Yang kedua, tidak memberikan kabar atau kepastian mengenai di mana keberadaan si Udin selama ia menghilang, sehingga akan menimbulkan banyak persepsi dari istri, keluarga maupun masyarakat. Maka perkawinan dengan suami pertama yaitu Udin dikatakan batal atau fasah, karena secara tidak sengaja maupun secara sengaja Udin telah menyulitkan kehidupan saudari Fatima selaku istrinya. Fasah disebabkan oleh 2 hal. Pertama, disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat padanya halangan perkawinan, disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan. Mungkin saja hakim akan mengakui pernikahan sah antara Fatima dan Udin yang dilakukan setelah Udin kembali, sehingga menganggap pernikahan dengan Joko tidak sah. Namun pada kenyataannya Udin tidak memberikan kabar sama sekali akan hal itu. Maka hal itu perkawinan antara Fatima dan Joko sah. Dan untuk perkawinan pertama Fatima dengan Udin, saya selaku hakim menyatakan fasah, yaitu batal. Selanjutnya saya akan membacakan soal nomor 3. Kalau Anda pernah belajar tentang maslahah, ada namanya maslahah mulghoh. Tolong diuraikan kenapa maslahah mulghoh masih disebut maslahah mulghoh, padahal sudah mulghoh. Jelaskan beserta contohnya. Nah, maslahah al-mulghoh adalah istilah dalam studi usul fikih yang mengacu pada kemaslahatan yang diinginkan atau dimaksudkan. Maslahah mengacu pada kemaslahatan atau manfaat yang dikejar dalam konteks hukum atau kebijakan. Istilah ini mencerminkan pandangan bahwa hukum atau kebijakan harus didasarkan pada prinsip-prinsip kemaslahatan dan manfaat bagi masyarakat. Sekaligus al-mulghoh berarti sekaligus tujuan atau sekaligus hasil yang diinginkan. Dalam konteks ini, istilah maslahah al-mulghoh menggambarkan kemaslahatan yang dicapai atau dihasilkan sebagai akibat dari penerapan atau pelaksanaan hukum atau kebijakan tertentu. Contoh konsep dari maslahah al-mulghoh secara rasional dapat dilihat dalam beberapa contoh berikut. Yang pertama, penetapan hukum yang melarang perilaku korupsi untuk mencegah kerugian keuangan dan melindungi keadilan dalam masyarakat. Pemberlakuan kebijakan bea cukai yang adil untuk melindungi industri lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yang ketiga, implementasi undang-undang yang mewajibkan pendidikan wajib untuk meningkatkan tingkat literasi dan membantu membangun masyarakat yang terdidik. Yang keempat, pembentukan lembaga perlindungan lingkungan
yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan melindungi alam demi manfaat jangka panjang bagi manusia dan ekosistem. Yang kelima, penetapan peraturan kebersihan makanan dan minuman untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit terkait makanan. Ini hanya beberapa contoh untuk menjelaskan konsep maslahah al-mulghah dalam konteks kemaslahatan yang diinginkan atau dicapai sebagai hasil dari penerapan atau pelaksanaan hukum atau kebijakan tertentu. Sekian dari penjelasan saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.